Awalnya sih dari cita-cita kita ingin mendirikan sebuah sekolah. Tepatnya di tahun 2005 sampai dengan 2015, langkah awal yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Tentunya bukan hal yang mudah, karena pendidikan dasar itu membutuhkan bonding yang erat antara guru dan juga siswa. Itu para pendiri yayasan yang jumlahnya kira-kira sekitar 90 orang, dengan semangat kebersamaan akhirnya kita mewujudkan mendirikan sekolah jenjang TK dan SD. Lokasinya waktu itu di Jalan Batik Rengganis, dan itu merupakan bantuan dari salah seorang pendiri yang mempersilahkan tempatnya dipakai untuk kegiatan anak-anak. Kondisi bangunannya pun saat itu masih harus banyak diperbaiki dan sangatlah sederhana. Saya masih ingat rumput di depan sekolah pun saat itu sampai 1 meter tingginya, dan dengan semangat bergotong royong akhirnya kita bereskan dan kita bersihkan tempat itu sampai akhirnya bisa layak untuk dipakai kegiatan anak-anak. Alhamdulillah 1 tahun setelah kita di Batik Rengganis, kita pindah ke lokasi baru di Padasuka. Bangunannya pun saat itu belum selesai sempurna, kaca jendela pun saat itu belum ada, dan kami bersama-sama memasang kaca jendela itu dengan plastik pika. Pada awalnya juga kelas yang ada itu belum 100% ada sampai kelas 6. Kita hanya baru ada dari kelas TK dan SD kelas 1, 2, dan 3. Selain kita menyiapkan fasilitas bangunan, kita juga menyiapkan sistem pembelajaran yang akan kita pakai untuk anak-anak. Salah satunya mungkin ya saat itu dengan kita melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang kita anggap sebagai contoh gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Ibnu Sina sudah mulai dirasakan oleh masyarakat gitu. Dan saat itu peminat kesekolahan pun itu semakin banyak, dan kita mulai membangun kelas-kelas baru, terutama ini untuk kelas SD. Di sisi lain kami juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan guru itu, sehingga usaha kami untuk mendapatkan sumber dana itu sudah mulai kita lakukan, di samping kita menggunakan dari SPP dan uang pangkal. Ya, pembuatan proposal pun kita lakukan, dan hasilnya ya terus terang aja itu di luar keinginan kami gitu lah ya, karena kalau kita berusaha ya inginnya tuh langsung ada hasil, tapi ternyata saat itu hasilnya di luar keinginan. Tapi ya itu tidak menyurutkan semangat kami tetap berkarya, dan semua usaha yang sudah kami lakukan kami serahkan kepada Allah sepenuhnya. Pada dekade kedua Ibnu Sina, atau tepatnya di tahun 2005 sampai dengan 2015, langkah awal yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Salah satunya yaitu dengan merestrukturisasi organ yayasan dengan komposisi lebih simpel,
mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus, tetapi diharapkan komposisi yang simpel tersebut bisa bekerja secara efektif dan produktif. Setelah konsolidasi dan penguatan kelembagaan yang dirasa berjalan cukup baik, maka kami pada saat itu selanjutnya meluaskan bidang garapan dengan mendirikan SMP Ibnu Sina, daycare, klinik kesehatan, Ibnu Sina Training Center, lembaga Amil Zakat Ibnu Sina, toko, serta pendidikan inklusif. Untuk dapat menunjang kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik, tentu diperlukan daya dukung khususnya dalam hal sarana prasarana. Oleh sebabnya penyediaan dan perbaikan fasilitas serta sarana prasarana terus kami lakukan di periode ini. Dan hal yang paling penting yang kami lakukan pada periode ini adalah kami memulai pembebasan lahan sekolah dari yang awalnya hak guna pakai menjadi opsi wakaf dan pembelian. Periode atau tahun 2010-2015 berkat kerjasama atau kerja keras unsur guru khususnya dan pimpinan unit SD Ibnu Sina pada tahun tersebut mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan untuk menjadi sekolah pilot project dalam penerapan kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan singkatan Kurtilas. Selanjutnya juga kami mulai membangun gedung SMP 4 lantai di tanah yang sudah kami bebaskan tadi. Pada prosesnya alhamdulillah pembangunan tersebut juga mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan ruang kelas baru. Di samping peningkatan secara fisik, kami juga di periode ini mulai melakukan peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan banyak melakukan studi banding, pelatihan, in-house training, serta dua hal yang juga kami anggap penting adalah kami mulai melakukan kurban mandiri yang kurbannya diatasnamakan kepada guru dan karyawan secara bergantian dari tahun ke tahun. Selanjutnya alhamdulillah juga kami mulai melaksanakan program untuk memberangkatkan umroh guru dan karyawan secara bertahap dan diawali alhamdulillah 2 orang yang kami berangkatkan untuk melaksanakan umroh tersebut. Hal ini kami lakukan sebagai upaya apresiasi juga untuk memberikan rasa bahagia, rasa senang, juga sebagai upaya untuk memberikan penguatan religi sehingga pada saatnya atau pada penerapan nanti guru di lapangan memberikan nilai-nilai religi yang lebih kuat kepada peserta didiknya. Dan pada periode ini kemudian kami juga melaksanakan kerjasama dengan perbankan syariah berupa pengelolaan keuangan yang kami harapkan dari kerjasama ini adalah pengelolaan keuangan lembaga, yayasan dan sekolah dapat lebih baik, efektif, produktif, transparan dan akuntabel. Dari seluruh rangkaian yang saya sampaikan tadi, ada hal yang luar biasa yang kami rasakan adalah effort yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, semangat yang luar biasa, semuanya bahu-membahu untuk tujuan yang sama, yaitu bagaimana yayasan dan sekolah ini memberikan kebermanfaatan yang luas, tidak saja untuk warga sekolah atau internal, tapi juga pada umumnya untuk masyarakat luas. Semoga apa yang kami upayakan ini dapat memberikan hal-hal positif di periode-periode selanjutnya. Pada awal Januari 2020, saat pemerintah menyatakan bahwa Indonesia dilanda pandemi COVID-19, pemerintah menyarankan untuk kita semua melakukan work from home, semua dilakukan dari rumah. Demikian juga yang terjadi di pendidikan, terutama pendidikan dasar. Kami melakukan pembelajaran jarak jauh, melakukan distance learning,
tentunya bukan hal yang mudah, karena pendidikan dasar itu membutuhkan bonding yang erat antara guru dan juga siswa. Semua itu kami jalani dengan senang hati. Ada sedikit kekhawatiran, tapi kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan juga siswa, akhirnya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kami memaksimalkan semua platform digital seperti YouTube, Zoom, video call, voice note. Kami juga menyediakan modul yang bisa dibawa pulang sebagai panduan bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya di rumah. Tentu saja situasi ini tidak mudah karena orang tua sebagian besar tidak terbiasa membimbing anaknya dengan sistem pendidikan seperti di sekolah, kemudian juga keterbatasan waktu, keterbatasan perangkat, yang biasanya ada satu laptop atau satu handphone di rumah tapi dipakai untuk adik kakak dan sebagainya. Tapi kita bisa melewati itu semua. Orang tua juga ada sedikit stres begitu ya, karena mendampingi hampir 24 jam siswanya di rumah. Itu kami atasi dengan membuka layanan parenting, layanan konsultasi gratis dengan psikolog. Perjalanan pandemi itu sekitar 1,5 tahun kita melakukan dengan jarak jauh. Juli 2021 pemerintah mengizinkan kita untuk melakukan tatap muka terbatas. Tidak kalah serunya, itu juga kita lakukan banyak pembatasan ya. Masuk siswa cuma 50%, ada jalur masuk, jalur keluar. Kemudian juga semua anak bermasker, gurunya harus mendapatkan vaksin. Kesulitan-kesulitan seperti itu kita jalani dengan senang hati. Kemudian akhirnya kita banyak mendapatkan pembelajaran begitu ya dari pandemi kemarin, bahwa kita harus bersikap agile, luwes terhadap berbagai macam perubahan. Banyak ilmu, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kondisi pandemi kemarin. Kayak kita berharap rasa syukur ya dengan kondisi saat ini, mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan yang baik pembelajaran pada saat pandemi. Menapaki langkah selama 30 tahun, ada rasa syukur yang luar biasa kami panjatkan kepada Roh Sang Pengatur semesta alam. Terasa betul kami dibimbingnya, menapaki langkah demi langkah sampai pencapaian saat ini. Ucapan terima kasih kepada guru-guru dan karyawan, teman sejati dalam melangkah. Semoga Allah muliakan dan mengangkat derajat teman-teman. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan seluruh stakeholder yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk membersamai mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita.